Nama saya adalah Haji Marsan Susanto. Saya adalah dulu seorang kusir delman. Ada ODGJ yang sudah berbulan-bulan di situ. Dia bisa memberikan nama, alamat. Jadi itu membuat Al-Fajr Besri ini sekarang. Masyarakat jangan diponis stigmanya bahwa ODGJ ini menakutkan, membahayakan. Ternyata juga enggak juga. Dengan cara merawatnya mereka, kasih binaan ke mereka, kasih motivasi mereka, mereka bisa bangkit. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi berpikir untuk ke depan, berpikir untuk maju. Masa depan itu ada buat kita, sama kayak mereka semua. Nama saya adalah Haji Marsan Susanto. Saya adalah dulu seorang kusir delman. Tiap hari narik anak-anak di komplek. Ada ODGJ yang sudah berbulan-bulan di situ. Di saat dia makan di kantong plastik yang digerumunin lalat. Itu awalnya. Selama saya rawat 3 bulan, dia bisa memberikan nama, alamat. Nah, jadi itu membuat Al-Fajr Besri ini sekarang. Di sini Bapak ajarkan, terutama dia harus peduli dengan dirinya. Kayak mandi, ya, kayak ganti baju. Nanti setelah itu nyuci dah tuh, nyuci pakaiannya dan nyuci pakaian teman-temannya juga yang belum bisa gitu. Ada yang diajarkan masak, ya. Terus kegiatan tadi ada nyuci, masak, dan ada juga kegiatan untuk kayak tadi siraman rohani kayak pengajian Sabtu dan Minggu. Nah, pagi tadi ada olahraga, nanti Senin itu ada upacara gitu ya. Sehingga kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelenggarakan peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa dari penjajahan. Dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putra bangsa. Kita bagaimana mereka ini, barangkali memorinya dia itu masih bisa mengulang di saat di waktu sekolah. Nah, itu kan membangkitkan semangat dia gitu. Jadi nggak cuma hanya di ruangan, makan kita kasih, tidur situ. Enggak, kita ada aktivitasnya gitu. Nah, kalau yang udah di luar full 1 hari, itu memang dinyatakan pasien itu sudah bisa berinteraksi baik oleh lingkungan maupun oleh warga sekitar. Nah, itu kalau yang luar-luar itu kita anggap itu memang udah layak di luar gitu. Kalau yang selalu kita atur jam sekian kamu harus di dalam, ntar jam sekian kamu harus di luar, itu memang belum bisa gitu. Belum bisa kita nyatakan bahwa pasien ini bisa berinteraksi dengan lingkungan dan sesama gitu. Asramanya kok untuk wanita, laki-laki. Nah, pada saat umumnya tuh artinya dipandang itu nggak negatif lah kan begitu ya gitu. Walaupun orang ODGJ kan dia masih punya rasa kurang bagus kalau dicampurkan begitu. Untuk makan 3 kali sehari itu 1 kintal 70 kilo per hari untuk 3 kali makan. Nah, berapa banyak untuk dimakan orangnya? Untuk dimakan sebanyak orang 500 sekian. Mereka tuh harus besok makannya apa. Terus pakaiannya juga, waduh. Ini kan kita apa adanya. Masih apa adanya. Pertama, Bapak terima nih pasien yang telantar. Kedua, terima pasien yang memang keluarga yang sangat tidak mampu. Dan ketiga, ada keluarga yang mampu. Nah, kalau keluarga yang perhatian itu sebulan bisa 3 kali nengokin. Bisa 4 kali sebulan. Tapi kalau yang mungkin tadi udah nggak peduli, bukan cuma hanya bulanan, sampai setahun 2 tahun pun nggak ditengokin. Contohnya kayak si Dahlia tuh.
perempuan. Banyak yang sama sekali begitu taruh, ya tadi kamu bilang itu arti kurang ya, kurang kepedulian gitu. Padahal kan tuh 70% itu adalah keluarga sebetulnya. Ya saya merasa nih, apa ya, mungkin kita berbuat baik itu kan udah dianjurkan oleh agama ya. Kamu berbuat baiklah kepada sesama. Mungkin dalam kutip sesama kita ini kan orang nggak sehat secara mental ya gitu. Tapi Allah itu memuliakan. Kalau kita berguna untuk diri sendiri, orang nggak peduli. Kurang. Untuk orang kita peduli, tapi diri sendiri kita nggak peduli. Contoh, mandi nggak mau, ganti baju nggak mau, rambut out-outan. Itu namanya kita tidak peduli sama diri kita. Awalnya saya nggak tahu ruangan ini tuh ruangan apa, tempat ini tempat apa. Dengan cara merawatnya mereka, kasih binaan ke mereka, kasih motivasi mereka. Gimana sih cara merawat mereka? Dengan cara apanya nih? Misalnya mandiinnya, kondisi fisiknya, satu sama lain, kesehatannya mereka, bajunya mereka. Nggak gampang ngurus-ngurus mereka, gitu loh. Rata-rata itu ada yang namanya masalah keluarga. Sama kayak saya sama pautnya, masalah sama keluarga gitu loh. Masalah sama keluarga itu sebenarnya ada yang namanya itu nggak nyaman sama keluarga, kayak jauh menjauh, nggak ada satu sama lain saling curhat sama keluarga kan. Itu yang mereka jadi bikin down gitu loh, yang mereka bikin pusing. Karena ada pasien sebagian itu ada yang sabar, ada yang enggak. Ada yang mau minta pulang, ada yang kangen sama keluarganya. Ada yang satu sama lain tuh kayak, Pak saya mau pulang Pak, gimana caranya? Ya kamu sabar. Kamu kalau misalnya mau pulang, itu kamu ikutin satu sama lain. Gitu loh. Belajar disiplin dulu, belajar kamu yakin dulu. Gitu loh. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Kita taruh di isolasi, dalam jangka waktu dia seminggu, dia ada berubah nggak sifat jangka waktunya, gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak ada berubah, kita tinggalin, biarin dia ngerusakin pintu, apa aja dirusakin, gayung segala macem tempatnya dia, gitu loh. Tapi kalau misalnya besok kita lihat lagi, dia udah bisa berubah belum? Mereka bisa bangkit, pasti ada jalan keluarnya, gitu loh. Jadi berpikir untuk ke depan, berpikir untuk maju. Masa depan itu ada buat kita, sama kayak mereka semua. Saya di sini jadi relawan, cuma saya kerja di sini menjadi mengurus jompo. Nah, jadi itu kalau saya cuma kerja di sini cuma kegiatannya cuma ngasih makan saja. Juga cuma kayak ngingetin mereka mandi, kalau misalnya ada yang belum mandi itu kita suruh mandi atau kita mandiin gitu. Kalau misalnya pakai baju itu ada yang megang kayak seperti temennya gitu. Terus juga kalau misalnya kalau di jompo saya itu udah semuanya udah kayak ngerti peraturannya di sini. Kalau misalnya setiap pagi waktunya mandi, waktunya ngejemur. Sebelum saya ke sini mereka juga udah tahu kewajibannya. Seperti mandi, dia ingat mandi. Terus ketika udah mandi itu pasti dia selalu jemur. Kadang ada yang ngikut ke jemur, ada yang enggak. Tergantung mereka mau apa enggaknya. Kalau misalnya sudah ngejemur itu mereka itu pasti bakal tahu batas waktunya ngejemur itu pasti habis itu ke dalam. Ketika udah bunyi bel mereka itu tahu sendiri yang namanya kewajiban buat makan. Kalau setelah habis makan itu mungkin dari aula langsung ke tempatnya juga mereka udah tahu. Tanpa disuruh juga pun mereka udah tahu. Cuma yang agresif itu nggak dikeluarin karena kalau kita keluarin mungkin dia susah diatur. Paling kalau dikeluarin cuma ketika jemur. Paling itu juga udah ada yang sebagian yang udah ngerti
sama kewajiban sama dia. Seperti kalau misalnya mandi tanpa disuruh, mereka udah tahu. Sebelum saya pulang aja, saya ingetin subuhnya itu sholat subuh, sama subuhnya habis sholat subuh mandi. Karena paginya ada kegiatan seperti senam sama berjemur. Kalau misalnya agresif, mereka jangan dikeluarin. Seperti biarkan saja, nanti dia akan kayak capek sendiri. Dia kalau udah agresifnya udah mulai capek, dia istirahat, kalau nggak tidur. Bagaimana mereka bisa tenang yang sesungguhnya. Kita tidak bisa menghadapi mereka itu dalam sikap kita yang menantang dia gitu. Jadi kita dengan kelembutan, dengan ucapan yang baik. Sehat? Nah, katanya mau cari jodoh? Enggak, mau nyari mama. Oh, mama. Iya, bagus dah ya. Iya, jodohku. Terus mamaku. Ya. Halo, mama kangen. Iya. Nanti kalau ini saya suruh sini. Umi cobain apa? Apa aja? Yang penting kamu sehat, tidak ada beban. Nikmatin apa yang kita merasa nikmat. Ya. Tujuan apa mereka ini kan memang bermasalah jiwanya. Tapi dengan cara tadi itu perlahan-lahan mereka bisa lebih dekat dengan kita. Kalau dia merasa dihargai, diperhatikan, nah timbullah rasa semangat. Artinya dia semakin hari semakin tenang. Nah barangkali kita menolong mereka dalam tanda kutip yang dicoba oleh Allah, kehilangan akalnya, ya insya Allah nanti kita di akhirat barangkali mereka bisa nolong kita gitu. Yang baik hati kepada Titi. Titi terima nasihatnya, Titi terima omongannya dan segala macam. Pengganti ayahku Marsan Susanto, hidup Marsan Susanto. Nah harapan Bapak ini, walaupun mereka dikategorikan ODGJ, mereka tuh punya hak. Hak tadi tidur ya tempat yang layak, ya manusiawi lah. Makan yang standar gizi, pelayanan yang baik, ya. Ini harapan saya ke depan. Dan selanjutnya masyarakat jangan diponis stigmanya bahwa ODGJ ini menakutkan, membahayakan. Ternyata juga enggak juga. Bapak itu sebetulnya memberikan contoh ya kepada masyarakat ya. Membuat motivasi itu bahwa ODGJ ini kebanyakan di masyarakat ini kan mereka ini dikucilkan. Ya. Dikucilkan, dijauhkan. Nah, tujuannya apa? Bahwa ODGJ ini adalah manusia biasa juga, cuma mungkin dalam tanda kutip dia bermasalah tentang jiwanya. Nah, tujuan apa? Supaya ODGJ ini di luar sana tuh bisa dihargain, bisa diperlakukan selayaknya orang yang memang mungkin sakit seperti sakit biasa gitu. Nggak diasingkan, nggak sampai dipasung gitu. Ya manusia lebih care lah gitu ya. Apa? Maksud saya tuh kita sesama lebih care lah. Khususnya dengan orang-orang ODGJ gitu. Itulah motivasinya gitu.